Selamat sore sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motifarmer dari Jakarta Timur, Cipinang Muara. Sahabat-sahabat semua, sore hari ini semoga menjadi sore yang menyenangkan buat teman-teman, juga bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari ini menjadi hari yang penuh hikmah, membahagiakan, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Tentu mungkin saat ini sekitar jam setengah 6 di waktu Jakarta Timur. Teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur tentu sudah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa ya sahabat-sahabat semua. Hari ini hari ke-30 di dalam proses menyemai kangkung keranjang. Jadi di hari ini adalah hari dimana sesungguhnya sudah waktunya kita untuk panen. Jadi saya buatkan video ini supaya menjadi kelanjutan dari tutorial-tutorial yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang menyemainya, lalu kemudian bagaimana cara tips-tips merawatnya, dan kemudian bagaimana menjalani kesehariannya. Dan sekarang kita sudah di ujung atau di akhir dari perjalanan kita dalam hal tutorial menyemai kangkung keranjang, yaitu waktunya panen ya. Sebenarnya sudah sejak 2 atau 3 hari yang lalu saya mau membuat video ini, namun begitulah, di dalam suasana urban ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, di dalam suasana urban itu, urban farming biasanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya alami, bertani urban itu tidak pernah merupakan sebuah profesi yang berjalan sendirian atau yang utama. Katakanlah kalau kita memang tinggal di desa atau tinggal di kampung yang tanahnya luas, maka berkebun atau bertani menjadi sebuah hal yang memang sudah dilakukan. Jadi memang itulah pekerjaan kita, itulah yang kita lakukan untuk melestarikan alam, untuk kemudian hidup dari situ, menanam, mengatur mau menanam apa saja supaya kita bisa memanen di beberapa minggu ke depan misalnya. Jadi memang sudah itu kegiatan kita di kampung gitu, atau di desa, atau di yang bukan kota, yang bukan urban. Jadi wajar sekali kalau kemudian hari-harinya memang sudah terfokus di sana dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, serunya urban farming karena itu, kalau misalkan katakanlah saat ini saya seperti tercetus sebuah istilah atau ide, sepertinya saya mau menjadi sahabat nih buat teman-teman semua, makanya saya melabelkan istilah motifarmer di dalam nama saya. Karena apa? Sebetulnya saya sebenarnya butuh dimotivasi. Karena apa? Saya merasakan betul sahabat semua, dalam hal urusan composting, dalam urusan urban farming, motivasi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dan sangat utama. Kenapa? Karena ada saja ya kemudian membuat kita terdistract. Ya, coba buat teman-teman yang nonton video ini yang sudah menjalankan urban farming, katakanlah sebulan ini ketika masa PSBB ini berlangsung, sudah mulai berurban farming. Kalau masih semangat, wah hebat banget. Tapi kalau kemudian saya sebagai yang menjalani kegiatan di kota ini, ada saja yang kemudian mendistract tuh ya. Sesungguhnya ada sebenarnya skala prioritas ya teman-teman ya. Jadi ada yang mungkin perlu diselesaikan lebih dulu, sehingga kemudian hari-hari yang harusnya bisa kita fokuskan ke sini, kita memilih untuk memfokuskan ke sana. Jadi akhirnya kalau teman-teman perhatikan kangkung-kangkung saya ini, nah ini sudah layak panen sekali. Kenapa? Sebetulnya 2 atau 3 hari yang lalu ini bentuknya masih lebih bagus, dalam artian dia belum terlalu memanjang. Ini kalau saya boleh sharing kan kepada teman-teman, kalau teman-teman punya tanaman kangkung dan mungkin bertanya kapan ya waktu yang paling pas untuk panen kangkung, sebetulnya adalah sebelum gimana ya sebelum. Jadi kalau katakanlah begini, begitu teman-teman sudah mulai melihat kangkungnya ada yang menjulur-julur seperti ini, berarti sebetulnya teman-teman sudah agak terlambat memanen. Karena apa? Dia sudah mulai mencari rambatan. Kangkung ini ternyata memang tanaman merambat, yang kemudian dia begitu usianya sudah melewati masa panen yang seoptimalnya, itu sebetulnya dia akan kemudian mencari cara atau peluang untuk merambatkan diri. Biasanya kalau udah begini menjelang berbunga nih teman-teman. Nah, tapi menariknya kangkung hidroponik, walaupun dia dalam keadaan telat dipanen sekalipun, itu renyahnya tetap luar biasa. Jadi tetap hati-hati nih kalau kemudian saya mau panen ini, karena sangat getah sekali. Nah, itulah kemudian teman-teman, di tutorial hari ke-30 ini, dalam rangkaian menyemai kangkung keranjang ponik di hari ke-30, teman-teman sudah bisa memanen. Atau kalau saya sarankan malah mungkin 5 hari sebelumnya lah, di hari ke-25. Karena apa? Karena
dalam memanen kangkung itu kita bisa melakukan dua metode. Metode yang pertama adalah metode cabut. Jadi tentu saja ini langsung teman-teman bisa langsung ambil seperti ini kangkungnya, langsung dicabut aja semuanya. Nah, bisa begitu. Nah, kebetulan untuk yang tanaman-tanaman ini saya tidak mau mengambil jalan itu, tetapi saya mengambil jalan yang lebih sustain, dalam artian apa, kita bisa menggunakan gunting tanaman kita, gunting merah hitam kita atau gunting apapun, dengan cara jadi nanti teman-teman kalau mau panen bisa dipegang seperti ini. Nah, ini ada yang beberapa kecil, nggak usah dipanen dulu. Nah, coba kelihatan nggak ya? Nah, bisa pelan sedikit. Nah, jadi ada yang beberapa yang kecil nggak usah dipanen dulu, tapi yang panjang-panjang ini teman-teman tinggal pegang rumputnya seperti ini saja. Lalu potongnya seberapa nih, Mas Andito? Nah, kalau saya sih motongnya, nah, saya lihat di tangan ya. Jadi kalau saya sih motongnya ini langsung saya gini emang ini teman-teman, potong aja langsung sini, krek. Nah, kenapa kemudian saya belum mau potong sekarang? Karena belum mau saya masak sekarang. Jadi kalau belum mau dimasak, sebetulnya memang sebaiknya jangan dipanen dulu, karena lebih baik menyimpan sayuran-sayuran kita di rumahnya masing-masing ketimbang menyimpannya di lemari pendingin sebetulnya. Karena apa, yang salah satu yang kita mau incar kan antioksidannya. Nah, antioksidan itu menurut apa yang saya pelajari hanya ada di tanaman, sayur-sayuran atau buah-buahan yang baru dipanen dari tempatnya. Nah, itu tuh yang paling bagus. Dan apa ya teman-teman, kalau sahabat-sahabat semua merasakan nih, katakanlah saya coba lihat nih teman-teman yang sudah hadir nih, ada Kak Elok, ada Kak Wulan, ada Mbak Rere, Kak Sukma, ada Kak Livi. Katakanlah di antara sahabat-sahabat di sini yang saya kenal sudah melakukan urban farming, jelas nih ada Kak Wulan sama Kak Rere. Ini Kak Sukma aja ini sudah memiliki instalasi hidroponik yang keren banget nih. Ditunggu ya Kak Sukma foto-foto panennya. Nah, berdasarkan pengalaman saya merasakan sayuran-sayuran yang baru bertumbuh dan baru dipanen dari instalasi itu enaknya enak banget itu kenapa, gimana ya, badan kita itu memang punya sebuah sensor yang luar biasa. Katakanlah saya sama ini terbiasa makan sayuran yang katakanlah dari pasar gitu ya, dari pasar yang mungkin kalau saya beli di pasar katakanlah baru dipanennya mungkin malam harinya atau sore hari sebelum dibawa ke pasar, sehingga kemudian sudah ada perjalanan sekitar mungkin berapa ya, lebih dari 6 jam di perjalanan, sehingga kemudian sayuran-sayuran itu sudah mulai menurun tuh kadar kualitas antioksidannya. Kenapa? Karena mereka sudah tercabut dari akarnya. Nah, ini nih sahabat semua, kalau saya terlihat bersemangat berbagi, katakanlah yuk teman-teman nanam, yuk coba rasain gimana asiknya, gimana nikmatnya berhidroponik. Kenapa? Karena ketika kita merasakan sayuran yang baru dipanen dari sumbernya, itu betul-betul wow gitu, apa, ada rasa yang bahasa Jawanya apa, nyes gitu. Jadi badan kita mungkin katakanlah, jadi saya ngobrol ini dalam konteks urban ya, dalam konteks urban farming, sehingga ketika katakanlah mungkin buat teman-teman yang tinggal di desa, di kampung nih, katanya Mbak Rere kangen nih balik ke desa gitu ya. Emang Kak Rere orang desa. Terus ada Kak Elok hadir. Kak Elok, makasih ya Kak Elok. Nah, kenapa kemudian di dalam kegiatan atau kehidupan urban, kita kan di kota. Nah, di kota itu ya katakanlah jarang banget bisa merasakan tanaman yang fresh dari sumbernya. Terus kemudian hari-hari kita begitu akrab dengan polusi. Belum kalau air minum ya, ngomongin air minum ya, air minum kita mungkin sumber-sumbernya ya dari air isi ulang, dari air kemasan gitu, atau kemudian air yang kita masak. Itu ya mohon maaf saja, air antioksidannya memang kemudian tidak seoptimal, tidak seluar biasa kalau teman-teman yang tinggal di desa, yang katakanlah bisa minum langsung dari mata airnya mungkin. Nah, saya mungkin karena badannya tidak terlalu sering kena antioksidan yang fresh dari sayur, begitu makan ini sahabat-sahabat saya yang saya tumbuhkan ini, itu rasanya tuh enak deh.
Apalagi kalau kita kemudian memasaknya tidak dalam jenis memasak yang katakanlah menggunakan durasi lama. Katakanlah ya kalau kita masak kangkung nggak usah direbus kelamaan gitu. Saya tuh senang banget makan sayuran hidroponik saya itu, terutama kalau model-modelnya rebus-rebusan. Jadi katakanlah saya panen pakcoy atau panen kangkung, ini udah saya panaskan air, saya rebus katakanlah sampai airnya mendidih, lalu udah saya tinggal cemplungin aja ke air mendidih itu 1 menit cukup, sudah loyo, ya udah langsung angkat lagi. Wah, nih teman-teman itu belum buka puasa kan? Boleh ya kita ngomongin makanan menjelang buka puasa ini, itu kalau dicocol sama sambal pecel enak banget. Kayak kemarin Kak Sukma tanya, tolong arahannya untuk instalasi hidroponik saya bilang, Kak Sukma, sudah waktunya Anda segera berburu bumbu pecel karena apa, sayurannya sudah mau panen tuh minggu ini. Sayang kalau kemudian keasikan memandang tapi kemudian tidak segera dipanen ya. Sahabat-sahabat semua, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga rangkaian tutorial ini bermanfaat. Jadi teman-teman, sekali lagi tips saya untuk teman-teman yang melakukan panen kangkung keranjang atau melakukan hidroponik dengan metode kangkung keranjang, saran saya adalah miliki yang cukup banyak, yang lebih dari 1. Supaya apa? Supaya hasilnya kerasa. Paling nggak 3 lah. Nah, ini saya kebetulan punya 2. Saya punya 1 keranjang lagi, yang ini yang di belakang ini untuk mengakomodir benih-benih atau bibit-bibit kangkung yang tidak masuk instalasi. Lalu kemudian saya padukan dengan yang sudah saya semai sebelumnya. Semoga sedikit tips ini bermanfaat teman-teman. Silahkan kalau mau melihat tutorial sebelum-sebelumnya ada di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net, langsung subscribe saja di sini, dan kemudian boleh juga follow akun media sosial saya di Facebook, di Instagram, karena video ini juga akan saya sharingkan di IGTV. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wih, Kak Suka bilang apa nih? Alhamdulillah sudah dipanen tadi subuh, langsung dimasak, lebih kesinius enak. Ketagihan nih Kak Sukma bentar lagi. Jangan lupa membenih lagi ya Kak, karena kalau sudah dipanen harus segera membenih lagi. Ini ada Bang Rahman Wirajaya dan sama Kak Suminar Hadi Widodo. Terima kasih loh teman-teman semua sudah hadir di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan teman-teman saya lagi selamat menikmati proses Anda di dalam berkebun, berurban farming. Apapun yang menjadi kendala teman-teman, apapun menjadi tantangannya, jangan lupa jangan dipendam sendirian. Silahkan sharingkan ke pasangan, ke anak, ke keluarga yang lain, atau mau mendapatkan feedback langsung dari praktisi seperti saya belum bilang ahli ya, saya praktisi, mau mendapatkan feedback langsung apakah ini tanamannya sudah oke, sudah sesuai tracknya. Siapa tahu nanti saya bisa memberikan masukan-masukan yang siapa tahu bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Jadi silakan juga simak video-video yang ada di channel YouTube saya, siapa tahu ada yang sesuai dengan yang Anda butuhkan dengan kondisi Anda pada saat ini. Selamat berbuka puasa sahabat-sahabat yang di Jakarta Timur dan sekitarnya. Semoga bulan puasa yang tinggal tidak sampai 10 hari ini menjadi kemudian bulan yang penuh berkah dan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Semoga yang sederhana yang kita lakukan di rumah kita sendiri, sesederhana menanam kangkung ini, siapa tahu bisa membantu membuat bumi kita semakin segar dan hijau kembali. Karena ya kembali saya membayangkan, ini kan saya cuma sendirian nih, saya dapat ini. Katakanlah sekarang ada, tadi saya sempat sampai 7 orang yang nonton. Kalau 7 orang ini nanam kangkung, berarti kan makin banyak yang hijau. Kalau 7 juta yang nonton, wah, berapa banyak oksigen yang bisa kita hasilkan bersama. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Ada Mbak Wilda. Halo Mbak Wilda. Nanti di sharing-sharing ngobrol sore urban farming selanjutnya, semoga Mbak Wilda berkenan ya menjadi salah satu narasumber saya. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi sahabat semua. Dah.